Hai teman nongkrong semua, kembali lagi bersama Eko di sini. Hai guys, aku Arudo, apa kabar? Rada belibet aku tadi ngomongnya. Gak apa-apa lah, terkadang lidah kita mungkin kurang fitness. Oke, hari ini kita mau membahas sesuatu yang lumayan ringan-ringan aja. Karena kebetulan udah berapa kali kita ngebahas sesuatu yang benar-benar powerful ya. Ya cukup, mungkin tidak sepowerful itu, cuman Ya. anggap aja lumayan berat bagi kita. Oke, Nah, jadi kita mau bahas yang ringan-ringan aja. Gini, kali ini dari aku lah. oke kok, monggo. Aku ngerasanya ya dengan premis manusia makhluk sosial bla 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 bla, kita memulai adalah menjalin relationship, pertemanan, hubungan relationship yang mungkin pacar atau suami istri atau segala macamnya. Cuman di luar dari itu yang mau aku guideline adalah perkara komunikasi. Oke, Di perkara komunikasi itu menurutku kita kadang membutuhkan suatu wadah ada atau apa yang tempat dimaksud ini? untuk mencurahkan isi hatinya kita. Zaman dulu, anak-anak zaman dulu kita Oke, kalau bilang curhat lah. oke, Di mana curhat itu biasanya dilakukan di our inner circle. ke orang ketiga. Ya, Ya dong, orang ketiga. ya. Mungkin kalau kita bermasalah sama kita temenan nih, taruh kata Ya, kamu sama aku temenan, mungkin aku pas kita ada masalah, aku akan ceritanya mungkin ke Mike, atau ke teman lainnya. iya, atau ke teman lainnya, supaya mungkin entah melihat sebenarnya aku yang salah atau gimana atau apapun itu, cuman sekedar butuh masukan aja. Dan supaya relate juga mungkin ya. Ya, tapi menurutku ada beberapa hal tuh yang memang kita tidak perlu masukan aja sih. Oke. We just need to speak our apa ya, aku bilang bukan problem atau mungkin sampah di dalam pikirannya kita, Oke. atau mungkin dosa-dosa quote on quote ya, Oke. dosa-dosa yang kayaknya aku harus bercerita hal ini ke orang lain deh. Bahkan yang lebih kerennya sekarang yang tidak berada di circleku. Ini sebetulnya kasus yang udah ada di masyarakat kita dari dulu, yaitu dengan bentuk konseling ya. Counseling for to psikolog or Psikolog ya. apa? Psikolog, Psikiater. psikiater. Oke. Ya. Ke kedua profesi itu. Ya, berarti sebetulnya ini sudah ada dari dulu. Sudah. Tapi ada tapinya juga. Kita tahu nih, kan pekerjaan profesi berarti ada transaksi, Ya. Berbayar. berbayar. Tidak semua merasa nyaman untuk mungkin tidak merasa nyaman untuk berbicara dengan the stranger. Aku bilang terus terang, psikolog atau psikiater itu stranger ya. Betul. Harus stranger malah Ya. kalau bisa. Dan mungkin belum ada budget untuk kunjungan itu, konseling itu. Oke, ini terlepas dari topik kita, ini aku ngelucu dikit dulu. Sekarang psikolog tuh udah ditanggung BPJS anjir. Sekarang udah tanggung. Udah ditanggung BPJS. Oh, karena terlalu banyaknya orang yang terlalu banyak posting insecure lah, Iya. overthinking lah, terus mungkin melukai diri sendiri yang terlihat keren. Karena modern problem need modern solution. Ya modern problemnya tuh kayak gini, ya modern solutionnya mungkin ya udah deh ditanggung di BPJS aja supaya Iya. orang-orang yang kayak gitu nggak menyalahkan keuangan. Oh, tapi kalau cantik masih nggak ditanggung BPJS dong. Ya enggak dong, masih belum kalau itu. Kalau itu masih belum, sayangnya belum. Kenapa aku tahu kalau ini tiba-tiba ditanggung BPJS? Salah satu circleku Ya. sempet cari utangan untuk ngelunasin hutang premi BPJS-nya yang sejumlah X Ya. supaya dia bisa konseling. Terus aku tanya, loh emang sekarang ditanggung BPJS? Iya, tapi aku masih ada Tunggakan. tunggakan yang belum aku bayar. Nah di situ ya aku bantulah. Ya udah, aku mungkin untuk problemmu aku ini kok this is too hard for me.
dan aku takut malah aku yang kepikiran, ya sudah. Aku sama profesional aja sana. tak aku bantu materi saja, kamu sama profesional. Dari situlah aku tahu bahwa Udah ditanggung. this is real problem yang sampai, contoh gini, penyakit jantung, mungkin banyak bagiannya yang sudah ditanggung BPJS karena dianggap masalah yang lumrah dan serius. Berarti sekarang pemerintah dan jajaran di atas sana juga sudah melihat, hey, masalah mental ini masalah yang serius. Oh iya. Oh iya, guideline ya, kita tidak melihat ini sebagai hal lucu-lucuan, enggak loh ya. Enggak. Kita melihat ini sesuatu yang serius, makanya kita bahas. Dan sisi yang aku kurang sukanya adalah ketika sudah digratisin, masih banyak yang tidak mau ke situ karena dia melihat ketika mereka ke psikolog atau ke psikiater, itu mereka dinilai gila. Masih stigma. Yeah. Nah, di sini aku ngerasa kalau kamu mungkin belum ready atau belum bisa ke profesional, mungkin kamu butuh teman dulu untuk mendengarkan ceritamu. Ya, aku setuju. Teman di sini berarti yang in a one circle. Bukan ya teman tuh maksudnya seseorang lah, sosok ya yang lebih tepat ya. Sosok yang mungkin menurut kalian ya kalau aku cerita sama dia nggak dijudge, nggak yang biasanya kalau sekarang itu kan trennya selalu masih mending daripada aku. Malah itu ya, apa namanya, balapan kesusahan, kok balapan. Adu susah mana. Keren sih aku ngelihat orang-orang kayak gitu. Toxic positivity. Aku kemarin bahas di podcast sebelah bahwa ya Mas Simon, ya lu mending gitu. Kamu harusnya bersyukur kamu begini. Aduh, aku tuh nggak cerita ke kamu buat digituin. I just need someone to listen to my story, not judging. Syukur-syukur if you comfort me. Yeah. Hey, listen. I know it's hard, but it will be okay, I hope. Ya sesimpel itu aja daripada judging. Kalau kamu nggak bisa komentar yang membantu dia, ya setidaknya comfort him or her lah. Iya. Aku cukup setuju sih. Rata-rata orang yang too much problem in their head itu biasanya hanya butuh tempat untuk nuangin aja. Yap. Even kamu tidak perlu memberikan feedback pun buat beberapa orang nggak apa-apa. Dan itu yang biasanya saat-saat seperti itu orang akan beranggapan kayaknya lebih baik aku berbicara dengan orang yang tidak aku kenal. Yes, karena sebetulnya goalnya itu bukan solusi. Bukan. Leganya aja. Ya, rasa kayak finally aku bisa cerita ini ke seseorang dan cerita ini nggak ada value-nya ke orang itu, dia move on dengan hidupnya dan aku lega. Ya kan, sesimpel itu aja. Yang kita cari cuma kelegaannya aja. Kayak cerita ke Mamang Gojek. Wah, hari ini aku dimarahin sama bosku, Mas. Ya ampun, pusing banget gini. Cerita itu di Mamang Gojeknya, abis setelah selesai diantar, nggak dipikir. Iya. Bener kan? Dia move on sama hidupnya. Iya. Buat kita yang cerita tuh, udah lega banget. Udah gitu rasanya tuh. Meskipun ya problemnya tetap masih ada ya. Ya masih ada. Dan Mamang Gojek kan bukan psikolog yang bisa ngasih sesuatu yang gimana-gimana. Iya. Bukan bisa ngulik terus nyari problemnya gimana. Disitulah menurutku ruang-ruang untuk a complete stranger atau orang-orang non-profesional take a part di masalah-masalah ini untuk menerima aja. Menjadi pendengar aja. Iya, aku cukup setuju. Dan itu kenapa aku selalu memulai, aku nggak tahu ya, stigma satu kata ini kayaknya di beberapa orang itu udah terlihatnya kayak ini pasti hal-hal yang berhubungan cuman dengan sex or something else. Aku kan selalu kembali dengan kata-kata confess. Itu yang lagi coba kita itu ini di program kita ya. Iya, yang coba kita build di program kita. Kenapa ini sampai ada satu segmen sendiri? Karena menurutku adalah we concerned about that. Oke. Tidak bisa dipungkirin. Kita juga lah, tidak-tidaknya kita bisa berguna nih. Oke. Kita akan memberikan solusi nggak? Belum tentu. Tapi seenggak-enggaknya kita akan mencoba kalau kita di posisimu akan seperti apa. Kita hanya
Kalau aku jadi kamu akan gini. Kamu lakuin atau tidak terserah. Atau memang kalau cuman yang aku nggak butuh sama sekali kamu posisikan kamu Dirimu. di aku. Ya. Aku cuman kepingin cerita. Put your story in direct message Instagram di Keren Kreatif Media. Taruh aja di sana. Ya, ya. Segala permasalahanmu sesampah apapun itu, oke, aku tahu saat mungkin berbicara face to face itu akan lebih menyenangkan. Betul. Tapi ada kadang-kalanya juga a little secret quote on quote itu tidak perlu deh sampai tatap muka. Ya, 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 paham aku, paham. Cuman sekedar kita ketik, kirim ke DM, aku cuman mau cerita ini, that's it. Well, kita juga melihat itu sebagai input dan seperti yang Koeko bilang bahwa kalau kamu cuma mau cerita aja, ya nggak apa-apa. Tapi kami ya sebagai dalam tanda kutip pembawa acara di tempat ini, ya kami akan menggunakan ceritamu sebagai kamu nggak butuh bahwa kami memposisikan diri kami menjadi kamu, tapi Yeah. kami akan tetap melakukan itu. Yeah. Kami akan tetap melakukan itu. Itu menurutku our responsibility. Ya, betul, betul. Kali aja ceritamu relate ke orang lain Ya, dan orang itu butuh pandangan. ya. Nah, kami akan memposisikannya seperti itu. Kali-kali. Karena aku percaya beberapa hal memang tidak bisa diungkapkan secara face to face. Betul, betul, betul. Masih ada keraguan, ingin ngomong atau enggak, masih ada. Aku percaya tiap orang itu half an angel, half a devil. Oke, boleh. Half an angel sebar, spread ke luar sana supaya orang banyak yang menjadi angel. Oke. But sisi half a devil sebaiknya dituangkan di tempat yang tepat atau diakukan dengan orang yang tidak akan membuka kamu itu siapa, segala macam permasalahanmu seperti apa, no. Ini Tidak. kenapa sebelum psikolog dan psikiater jadi pekerjaan profesional, sebetulnya dalam tanda kutip confess ini juga sudah terjadi di gereja. Gereja. Terutama gereja Katolik ya. Ya, Karena rasa leganya itu aja yang dicari. Iya. Dalam bentuk pengakuan dosa sih Iya. memang. tapi itu pun kan sebenarnya ya masih face to face sama bukan face to face juga sih, dihalangin ya. Kan kita yang pencerita nggak bisa lihat siapa yang lagi kita ceritakan. Ya. Ya, itu sebenarnya dari dulu memang udah ada di pengakuan dosa. Yes, di pengakuan dosa. Ya kita memang bukan pastor, No. kita bukan apapun itu, kita bukan profesional, tapi kita bisa menjembatani kamu sebelum ke sana. Ya, atau minimal it's the other alternative. Yes, ada alternatif. Ya. Very good. Menurutku hal-hal yang dimana sampah-sampah kita nggak pernah tahu loh. Maybe aku pernah ngebunuh orang. Oke, mungkin. Kita cerita itu di confess-nya kita dan of course dong kita nggak mungkin jadi cepu kan. Aku tuh masih agak bingung tuh kalau yang di gereja Katolik sih. Contoh yang confess membunuh, dicepuin nggak ya? Oh enggak. Enggak. Even itu banyak kejadian. Ini bercanda plus serius ya? Ya, ada beberapa correct me if I'm wrong. Aku takut banget ngomongin ini karena ini berhubungan dengan agama dan apapun itulah. Cuman setauku ada case di mana kita tahu Oke. the police udah ngelihat itu kayaknya dia pelaku deh. Kebetulan dia butuh istilahnya barang bukti kan? Ya. Barang bukti atau saksi. Dia baru aja keluar dari tempat Pengakuan dosanya itu, tapi saat pastor atau romonya ditanya, nggak boleh. Nggak boleh. Gokil, Dan gokil. itu yang menurutku harus kita jaga. Ya, kami akan berusaha memposisikan tempat kami seperti itu juga. Kami tidak akan menjadi cepu kalian. Tidak. Mungkin aja loh, ada yang bilang juga kemarin aku karena udah terlalu nggak kuatnya sama pasanganku atau mungkin sama sahabatku atau sama siapa, akhirnya aku cepuin dia karena dia ngapain ke dia udah melakukan hal yang salah, terus aku cepuin ke polisi atau segala macam. Kamu takut hal itu dihakimin, ya udah cerita aja ke kita. Dan kami akan memberikan pandangan kami. Iya.
Itu yang akan menyenangkan. Pandangan dua orang bodoh di sini yang akan berbicara tentang suatu hal yang layaknya biasanya Yang nggak jarang biasa terjadi. lah. Yang Ya. sesuatu yang nggak biasa akan kami coba bedah dengan otak kami yang nggak biasa juga. Bener, akan menyenangkan sepertinya. So, mungkin kayak gitu dulu. Itu gunanya kita akan memulai dan menggarap agak lebih serius mengenai perkara confess ini. Karena menurut kita, selain buat seru-seruan itu adalah, behind-nya adalah itu untuk menjadi tempat sampah bagi beberapa kalian yang ingin bercerita tapi nggak tahu sama siapa. Atau mungkin your little hidden secret you can tell us. Udah gitu aja mungkin menurutku. Dan aku ngerasanya sih ya ini kalau ada ya kami akan bawakan, tapi kami nggak akan mencoba mengada-adakan. Enggak, kita tidak akan pernah mengada-ngada. Yes. Kayak kita bukan tipikal yang oke, ini ada cerita dari ini Si ini padahal nggak ada ya. Padahal nggak ada. No. Kalau nggak ada ya kami masih ada topik kami sendiri kok. Nggak usah khawatir. Tenang aja, bahan bakar kita masih banyak Oke. kok. Paling gitu aja ya kok ya. Ya, paling gitu aja. Ini intro untuk segmen kita yang terbaru yang namanya Confess. Confess. We can make we can be your mungkin brother, your sister, or your parents, or your anything just for to listen your problem. Oke, mungkin kayak gitu. Aku Eko di sini cabut. Aku Arudo pamit. See ya. See you and bye bye. Bye. Thank you.